Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat, guru SD Negeri 2 Panggang Jepara, selamat pagi. Bapak Ibu, hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif tugas CGP yang modul 1.4 ya. Yang terhormat ada Ibu Kepala Sekolah kami yang sudah hadir dan Bapak Ibu guru semuanya SD Negeri 2 Panggang. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, untuk acara yang kedua adalah sambutan, untuk acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif dan diskusi tentang diseminasi budaya positif. Untuk acara yang pertama, mari bagi yang beragama Islam silakan membaca basmalah bersama, bagi yang beragama lain menyesuaikan. Kami antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Panggang Jepara. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus, CGP Angkatan 10, para guru staf, orang tua siswa, serta seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat dalam acara Destinasi Budaya Positif secara daring. Saya, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Panggang Jepara, merasa sangat bangga dan bersyukur atas inisiatif dari Bapak Agus Triyono dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangatlah penting karena budaya positif adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan produktif. Melalui budaya kondusif dan produktif, kita dapat membangun karakter dan integritas yang kuat pada siswa-siswi kita, serta menciptakan suasana belajar yang penuh semangat dan kreativitas. Budaya positif dalam pendidikan bukan hanya sekedar teori, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah. Ini mencakup sikap saling menghargai, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab yang semuanya akan menjadi modal utama bagi siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan staf telah bekerja keras dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita. Peran kalian sangatlah vital dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mari kita terus berkolaborasi dan berinovasi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh motivasi. Semoga melalui destinasi acara ini, kita semua mendapatkan wawasan dan inspirasi baru untuk terus memperkuat budaya positif di sekolah kita. Saya berharap kegiatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Panggang Jepara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita terus bersemangat
dalam mendidik generasi penerus bangsa dengan penuh dedikasi dan rasa cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, dan untuk selanjutnya acara yang selanjutnya adalah diseminasi budaya positif. Oke. Untuk diseminasi budaya positif ini kita tahu ya, artinya budaya positif ini memang harus digalakkan di lembaga pendidikan atau sekolah, terutama di SD Negeri 2 Panggang Separa. Ya, nanti untuk kesepakatan bersama hari ini, ya, sebentar. Untuk kesepakatan hari ini, kesepakatan bersama, semua orang boleh berpendapat. Jika ada hal yang ingin ditulis, diharapkan dapat mengikuti cara hukum. Ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, J? Ya. Bisa, Bapak. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, ya, pokok bahasan yang akan kami bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk next selanjutnya, biar kita lebih semangat untuk ice breaking, ya. Kemarin sudah saya ini untuk bisa membawa ini ya, pentol korek ya. Jadi kita buat segitiga. Coba Ibu, Bapak Ibu guru hebat, ambil dan angkatlah satu batang korek api, bebas memilih. Kemudian letakkan batang tersebut sehingga bisa membentuk 4 bangun segitiga. Adakah yang bisa menjawab? Silakan resen, atau mungkin dirubah dulu. Untuk selanjutnya, oke. Nah, jadi kita langkahkan satu, ada 4 ya, segitiga ya. Yang pertama di pojok sini, yang kedua ada 1, 2, 3, ada 4. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, untuk selanjutnya kita sudah agak refresh ya. Ini keterkaitan materi. Yang pertama mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak ke budaya positif. Ya. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Oke, next. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Kita tahu untuk nilai sendiri jelas ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid, inovatif, kolaboratif, efektif, dan mandiri. Sedangkan peran ini menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Tentunya Ibu Bapak di SD Negeri 2 Panggang ini, marilah kita mengikuti guru penggerak. Kemarin sudah ada 1 guru penggerak, ini saya yang kedua di angkatan ke-10. Selanjutnya nanti Ibu Bapak semuanya bisa menjadi guru penggerak. Selanjutnya next, nah, visi guru penggerak adalah mewujudkan murid yang merdeka dan berkarakter Pancasila. Ini mencerminkan cita-cita guru penggerak, menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dan berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Untuk merumuskan visi ini, tentunya menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tanggapan bagja atau membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk selanjutnya di budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan
dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berwawasan, dan bertanggung jawab. Terus selanjutnya next, perubahan paradigma. Ini ya, coba ibu bapak, ini mengepalkan tangan ibu bapak ya. Salah satu tangan, coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting ini tersebut dalam kehidupan Anda. Yang B, mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja. Dan kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Tentunya ada dua pilihan, yaitu dengan tetap mengepal. Yang kedua, kita bisa membuka tangan karena ada tadi faktor eksternalnya. Ya, untuk selanjutnya, dari kepalan ini, kenapa Anda membuka kepalan tangan? Karena tadi ada faktor eksternalnya. Kenapa Anda menutup kepalan tangan? Karena Anda bersikeras atau memiliki pijakan yang kuat, tidak akan membuka tangan ini. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang megang kontrol? Nah, ini penting. Nah, disimak. Jadi untuk stimulus responnya ini kita sama orang yang kita mencoba mengubah pandangan sama dengan kita. Berlaku di mana ya, yang teori kontra pilihan adalah realitas. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita semua diciptakan tidak sama. Dan hanya Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi model berpikir menang-menang. Oke. Selanjutnya ini tentunya menurut itu tentang sekarang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Murid itu tidak bisa dipaksa. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, berarti memang tidak bisa. Murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau diizinkan dikontrol dengan disiplin, dengan itu bisa. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak suka. Dan di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan atau bujukan adalah bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan. Jadi teori kontrol ini apabila dia bentuk kontrolnya bisa mengontrol diri dengan baik, artinya bisa menjadi lebih positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ya. Next. Oke. Ya, oke. Nah, ini konsep dasar disiplin positif. Dari teori-teori tersebut, ini ada beberapa hal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Semua perilaku maknanya disiplin ya. Semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi. Realitas, kebutuhan kita berbeda. Model berpikir menang-menangan atau kolaboratif. Ya, seperti itu. Win-win ya. Makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak Anda? Disiplin tentang aturan, Pak. Tentang apa? Ini apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kalau tidak bisa akan terdapat kena hukuman, Pak. Itu mungkin makna dari disiplin. Sebetulnya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan pada peraturannya. Oke, next.
Makna disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dianen Gozen dalam bukunya 2001 bahwa kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin diartikan sebuah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri mencapai tujuan yang mulia. Itulah yang maknanya disiplin. Ya, refleksi mulai dari diri. Salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Oke. Next. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sering dimaknai tata tertib, teratur, patuh. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin ini juga ada nilai-nilai kebajikan universal sangat berpengaruh. Next, teori motivasi ini hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini motivasi perilaku. Nah, ini ada eksternal. Apa yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Untuk apa imbalan atau penghargaan? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka percaya. Saya akan menjadi orang-orang seperti apa bila saya melakukan. Next, refleksi. Motivasi perilaku manusia. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi yang datang terlambat atau tidak ada pemberian penghargaan, maka ini bagaimana? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak yang mendasar pada murid-murid sekolah? Ini hukuman dan penghargaan. Ini penghargaan maupun hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman itu juga berpengaruh. Seandainya hukuman itu terlalu berat dan itu tidak diperbolehkan. Terus seandainya penghargaan, kalau penghargaan serta terus menerus, jadi akan merasa ketanduan. Kalau tidak ada penghargaan, anak tidak peserta didik atau murid tidak ini harus mendapat penghargaan. Nah, ini juga tidak baik. Penghargaan sebenarnya sama dengan hukuman, dalam arti meminta membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang dampak dari penghargaan. Kalau penghargaan sesekali itu boleh, tetapi dampak dari penghargaan yang terus-menerus ini dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, bersifat menghukum. Ini motivasi intrinsik atau bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi perlu diperhatikan hal berikut: beri dukungan secara spesifik, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, berfokus pada proses. Oke, next. Contohnya pengakuan atau apresiasi. Yang pertama adalah pembuka. Kemarin saya diperhatikan, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid dan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut sampah yang berserakan pada anak. Itulah contoh dari pengakuan atau apresiasi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini mencatat 100 kali di dalam buku. Itu termasuk apa? Hukuman. Nah, ini kalau tidak ada hubungannya karena dia terlambat. Hubungan nulis dengan terlambat sekolah itu kan tidak ada hubungannya. Berarti dia lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, ini termasuk hukuman. Murid dimintai untuk push up yang tidak menggunakan masker. Tidak ada kaitannya. Jadi termasuk. Ini lari mengelilingi bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit TCOK. Itu termasuk apa? Konsekuensi. Karena TCOK itu kan ada kegiatan lari mengelilingi lapangan. Itu mengganti kertas tugas teman yang telah coret. Itu konsekuensi. Karena tanggung jawab anak tersebut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah.
Ini konsekuensi. Next. Oke. Nah, ini tadi ya, ada hukuman. Terus yang terakhir konsekuensi. Ini maaf, yang tadi adalah hukuman karena bertelanjang kaki juga tidak diperbolehkan. Ya. Ini jelas ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Next. Jadi selanjutnya adalah restitusi. Untuk restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah belajar. Oke, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun, mencari kebutuhan dasar, dan menguatkan. Jadi restitusi ini sangat penting. Ini perbedaannya. Pahami nggih? Ya, ini identitas gagal, identitas sukses. Next, nah ini selanjutnya kita sudah masuk materi yang ketiga. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan atau mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk diri sekolah? Keyakinan kelas terbentuk atas budaya positif yang diciptakan, disepakati tentang keyakinan atau dasar bersama. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati. Ya. Dan ada beberapa contohnya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan tapi rinci. Keyakinan kelas, pertanyaan-pertanyaan universal seperti tadi, boleh berpendapat tadi ya. Terus mengikuti hadir secara utuh. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang tidak diterapkan. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, contoh keyakinan kelas ini di kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang melakukan tugas. Keyakinan kelas 5 bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan rasa membantu. Next, penerapan keyakinan kelas ini. Mungkin ibu bapak kemarin ya kelas 5 ya, saya ambil dokumentasinya, mohon izin ya. Selanjutnya untuk pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti ini. Datang tepat waktu, yang tidak tampak ini tidak tepat waktu seperti ini. Pendalaman keyakinan kelas ini, bekerja, menyimak, kalau itu ya tidak. Nah ini. Pendalaman keyakinan terdengar tampili bisa terlihat dengan empati terhadap perasaan orang lain, terus orang percaya terus berulang-ulang. Tentunya Bapak Ibu ini di materi PM juga ada. Selanjutnya ice breaking dulu. Siapa dia? Setiap orang dapat menuliskan fakta unik nih. Monggo bisa dituliskan. Salah satu kalian mengambil kertas dan membacakan di sini. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Ada rasa kasih sayang. Silakan satu. Dulu ya. Kita lanjutkan ke refleksi. Bila ada mendapat 14 yang masing-masing dilabel kasih sayang, terima. Nah, mana gelas yang paling penuh dalam pilihan dia? Baik. Dunia berkualitas adalah tempat yang khusus. Oke. 5 dan masuk ke materi yang 5 posisi kontrol. Kita tidak ada di ruangan ini bisa dan bisa bahwa menambahkan kata-kata kasar dan merendahkan kisah di sosial media. Bila ada sekolah apa itu apakah dia akan adalah bukan apa ini tentunya
posisi kontrolnya ada 5 ya. Yang pertama kita membuat masalah teman, manajer dan teman-teman. Nah, di sini ada 50 kontrol umum. Fisik, berarti patuhi aturan kelas. Kamu selalu salah, selalu pasti selalu dan terakhir selesai. Untuk membuat masalah yang dengan kata-kata. Misalkan itu sampai was-was kali kamu berapa kali kamu coba gimana coba ini biasanya kita takut dulu sebelum saya mengikuti program pengguna untuk membuat masalah ini sering kali aja. Terus di pos kontrol yang kira-kira kita sudah bisa ayo bantu apa kakak jangan ya berapa ayo ingat tidak bantuan pertama ini sudah sekali ya apa nanti ada itu adalah sudah yang bagus yang penting tinggal posisi dulu manajer melakukan sama siswa dan dengan rumah ini untuk motivasinya dan umum membuat masalah aman atau dan ini pasti tidak Bapak Ibu yang lainnya tahu ya ini dalam rangka tidak membangun kita tapi kita bersama-sama. Oke, terus selanjutnya harapan posisi next ini ada sisi prestasi dirinya. Oke, sisi garis materi yang 6 kira-kira kualitas tidak kalah, terus menstabilkan integritas, terus menanyakan keyakinan kelas. Ini yang biasanya yang penyelesaian dari masalah-masalahmu dengan tiga balik-balikan dan contohnya adalah kamu bisa melakukan hal yang dulu dari tapi kamu tidak melakukannya dan berarti lebih dapat ya kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu. Misalkan di kelas 3 kemarin di antara kelas saya terus apa namanya ini tadi hal seperti ini pertanyaan yang sifat-sifat yang tidak berdiskusikan tapi memberikan kamu pada diskusi kamu melakukan sesuatu yang penting buat kamu tapi ya jadi ini kata ini penerap dari posisi oke next ini sudah ada tadi di lagi untuk refleksi hal baru untuk mengubah paradigma masa yang saya katakan ya jadi biasanya kita memang harus sendiri belum mengikuti program guru pengguna saya hanya ya seputar di penghukum dan masalah tadi ya tapi kalau kakak mana dan sebagai manajer ini saya akan menjadi ngomong seperti apa yang selama diskriminasi ya jadi sudah dari kita ya dan terima kasih I hope you can learn from this representative law bergerak dan menggerakkan ya. Terima kasih itu presentasi dari saya. Mungkin yang terakhir ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan untuk memberi penguatan untuk materi dari daya positif saya agar nanti bisa menjadikan hal positif bagi saya dan teman-teman yang lain. Ibu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini sangat bagus ya, diskriminasi budaya positif. Semoga budaya dan inspirasi ini akan menjadikan kita sebagai guru-guru teladan yang akan membawa anak-anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam kedisiplinan, kemandirian, dan tentu saja tanggung jawab yang besar. Terima kasih Pak Agus waktunya.
Dit, kamu yang sudah